Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh menikmati kehidupan di hari ini, itu bukan kuat gagah kami semata-mata, tetapi kasih karunia Tuhan menyertai di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Menyadari sungguh bahwa kami memiliki keterbatasan. Oleh dan sebab itu, kami datang kepadamu ya Tuhan Allah. Terangilah kami dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu memahami bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Secara khusus kami yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dengan perikop pembacaan, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, tema kita berbunyi demikian, lebih sungguh-sungguh. Tema kita di hari ini, lebih sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita membaca surat ini, kalau kita perhatikan pada pasal 1, Paulus telah memulai suratnya dengan pujian dan syukur kepada Tuhan akan iman jemaat Tesalonika yang kuat dan reputasi mereka yang baik. Kita bisa lihat dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian Paulus mengingatkan tentang relasi mereka serta bagaimana mereka menerima berita Injil yang disampaikannya. Dan Paulus rindu untuk bertemu dengan mereka kembali. Paulus juga mengirimkan Timotius untuk menguatkan iman mereka. Kemudian Paulus memberikan inti dari pesannya yang ia ingin sampaikan dari nasihat dan juga memberi penghiburan bagi mereka. Di sini Paulus menentang mereka untuk hidup menyenangkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan Paulus tekankan kepada mereka bahwa mereka harus menghindari moralitas seksual dengan saling mengasihi dan hidup sebagai warga yang baik yang hidup di dalam dunia ini. Walaupun dunia ini penuh dengan dosa, tetapi mereka harus hidup baik. Paulus juga mengatakan kepada mereka, baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh seharusnya menjadi ciri khas dari kehidupan orang-orang Kristen yang hidup berkenan kepada Allah, tetapi juga menjaga kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih bersungguh-sungguh dalam kekudusan. Tubuh kita adalah milik Allah.
bukan milik pribadi kita. Sehingga Allah menghendaki kepada kita supaya kita memakai atau menggunakan tubuh kita ini untuk tujuan-tujuan yang baik atau tujuan yang kudus. Bukan kita menggunakan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau tubuh kita ini adalah milik Allah, maka kita harus menjaga tubuh kita. Tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Oleh sebab itu kita harus menjaga tubuh kita supaya menjadi bait Allah yang kudus, bait Allah yang berkenan kepada Allah, tetapi juga kehidupan kita diberkati Tuhan. Di sini dikatakan lebih bersungguh-sungguh. Kita juga bersungguh-sungguh dalam mewujudkan hal kasih. Kasih adalah salah satu tanda orang percaya yang sejati. Oleh dan sebab itu, kita harus melakukan kasih dengan bersungguh-sungguh. Kita harus mengasihi walaupun kita tidak dikasihi. Lebih bersungguh-sungguh dalam pengharapan. Jadi bukan bersungguh-sungguh dalam hal melakukan kasih, tetapi juga lebih bersungguh-sungguh dalam pengharapan. Orang Kristen tetap dapat berduka cita, tetapi duka cita orang Kristen tidak sama dengan duka cita dunia yang tanpa pengharapan. Yesus akan datang kembali. Itu berarti perjumpaan kembali dan sukacita kekal akan diberikan kepada setiap mereka yang berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya menjaga kekudusan hidup mereka dengan bersungguh-sungguh. Bukan saja Paulus menasehati orang-orang yang ada di jemaat Tesalonika, tetapi bagian firman Tuhan hari ini juga dinasehatkan kepada kita supaya kita juga bersungguh-sungguh untuk menjalani hari-hari hidup kita, bersungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang menantikan Tuhan yang akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali, tetapi yang pastinya bahwa Tuhan akan datang. Oleh dan sebab itu, dari bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, supaya ketika di masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjaga kekudusan hidup kita. Jangan kita membiarkan hidup ini kita melakukan dengan hal-hal yang mendatangkan dosa. Secara khusus yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika berkaitan dengan seksual. Seringkali tanpa kita sadari bahwa kita jatuh dalam godaan-godaan. Salah satunya adalah seksual. Sebagai anak-anak muda, seringkali kita tidak mampu menjaga masa muda kita, sehingga kita jatuh ke dalam dosa seksual. Hari ini Paulus mengingatkan kita supaya di masa-masa ini kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Apalagi kita sebagai anak-anak muda. Menjaga kehidupan kita itu berarti bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Paulus katakan kepada kita untuk harus lebih bersungguh-sungguh. Karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam melakukan tanggung jawab kita. Baik itu dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi, dan lain sebagainya. Kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk menjalankan semua yang telah Tuhan percayakan bagi kita di hari ini. Bersungguh-sungguh menjaga hidup ini, agar senantiasa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberkati kita. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dipercayakan Tuhan, marilah kita menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Jangan kita salah mempergunakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, terlebih hidup kita. Ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memuliakan namanya melalui hidup,
tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita gunakan lebih sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita semata. Biarlah dari firman Tuhan hari ini kita diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kembali lagi kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Paulus menasehatkan jemaat di Tesalonika untuk lebih bersungguh-sungguh lagi menjaga kekudusan hidup, tetapi juga melakukan perintah-perintah Tuhan, mengasihi, berpengharapan kepadamu Tuhan. Menyadari sungguh akhir-akhir ini kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup. Seringkali kami tidak bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan kami akan takut akan Engkau Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan ampuni kami. Dan biarlah dari firman-Mu kami mau belajar untuk taat dan setia, mendengar, menerima dan melakukan firman-Mu. Maka hidup kami akan diubah oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu di hari ini. Biarlah hidup kami diberkati dan kami juga bisa menjadi contoh bagi orang lain yang akan melihat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.